Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldo Effendi, kelas TS 21C. Kali ini saya akan mau mempresentasikan tentang pengertian teknik sipil, mata kuliah media sosial. Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian teknik sipil. Teknik sipil adalah salah satu cabang ilmu teknik yang mempelajari tentang bagaimana merancang, membangun, merenovasi tidak hanya gedung dan infrastruktur, tetapi juga mencakup lingkungan untuk kemaslahatan hidup manusia. Teknik sipil mempunyai ruang lingkup yang luas. Di dalamnya pengetahuan matematika, fisika, kimia, biologi, geologi, lingkungan hingga komputer mempunyai peranannya masing-masing. Teknik sipil dikembangkan sejalan dengan tingkat kebutuhan manusia dan pergerakannya, hingga bisa dikatakan ilmu ini bisa mengubah sebuah hutan menjadi kota besar. Keluasan cabang dari teknik sipil ini membuatnya sangat fleksibel di dalam dunia kerja. Profesi yang didapat dari seorang ahli bidang ini antara lain perancangan atau pelaksana pembangunan atau pemeliharaan prasarana jalanan, jembatan, terowongan, gedung, bandar udara, lalu lintas atau darat, laut, dan udara, sistem jaringan, kanal, drainase, irigasi, perumahan gedung, minimalisasi kerugian gempa, perlindungan lingkungan, penyediaan air bersih, survei lahan, konsep finansial dari proyek, manajemen proyek, dan sebagainya. Semua aspek kehidupan tercangkup dalam muatan ilmu teknik sipil. Awal mempelajari teknik sipil. Saat awal mempelajari teknik sipil, kita akan belajar mengenai dasar-dasar fisika dan kimia yang bertujuan untuk mengingat kembali konsep-konsep sederhana fisika dan kimia yang telah dipelajari sebelumnya. Ini penting karena sebagian besar konsep ini dipergunakan untuk teori-teori lain dalam teknik sipil. Selain itu, kita juga akan mempelajari mengenai keseimbangan gaya-gaya. Salah satu konsep dalam ilmu teknik sipil adalah adanya aksi dan reaksi. Ini akan dipelajari dalam keseimbangan gaya-gaya, di mana dasar konsepnya adalah reaksi gaya yang diterima besarnya harus sama dengan aksi yang diberikan terhadap reaksi tersebut, sehingga terjadi keseimbangan antara aksi dan reaksi dalam sebuah keadaan. Bangunan-bangunan teknik sipil selain memerlukan perhitungan dalam desain yang konsepnya, bangunannya juga harus diperhatikan perhitungan mengenai material yang dipergunakan untuk membangun bangunan tersebut. Material ini memiliki satu ilmu tersendiri yang akan mempelajari jenis-jenis bahan, sifat-sifat bahan, dan pemanfaatan material tersebut dalam bangunan-bangunan sipil. Itu awal mempelajari teknik sipil. Oke, kita next. Yang dipelajari teknik sipil. Pernahkah kita terpikir siapa orang-orang di balik berdirinya gedung pencakar langit, jembatan yang melintasi lautan, dan jalan yang menghubungkan berbagai daerah terpencil di negeri ini? Bangunan-bangunan itu merupakan karya insinyur sipil. Ya, teknik sipil merupakan cabang keteknikan yang mempelajari tentang bagaimana merancang, membangun, merenovasi tidak hanya gedung dan infrastruktur, tetapi juga mencakup lingkungan untuk kemaslahatan hidup manusia. Nah, buat kamu yang masih suka bingung jurusan teknik sipil belajar tentang apa aja, berikut 5 hal yang dipelajari mahasiswa jurusan teknik sipil. Yang pertama itu struktural. Mahasiswa teknik sipil mempelajari struktur bangunan, yaitu bagaimana respon material bangunan terhadap beban yang diterimanya sehingga bangunan tersebut dapat berdiri tegak dan kokoh, serta dapat meminimalkan kerusakan apabila terjadi gempa atau bencana. Di sini dipelajari mekanika struktur beton, struktur baja, struktur kayu, beserta dinamikanya. Kita bisa lihat gambarnya di samping. Ya, itu contoh struktural. Yang kedua, geoteknik. Geoteknik merupakan ilmu yang mempelajari struktur dan sifat berbagai macam tanah dan satuan dalam menopang suatu bangunan yang akan berdiri di atasnya. Jadi, geoteknik membahas segala macam struktur yang berada di bawah tanah. Yang dipelajari diantaranya adalah mekanika tanah, fondasi, dinding penahan tanah, dan segala macam bentuk pekerjaan yang berhubungan dengan tanah. Kita lihat gambarnya di samping.
Itu contoh geoteknik. Untuk mekanika tanah, fondasi, dinding penahan tanah, dan segala macam bentuk pekerjaan yang berhubungan dengan tanah. Oke, lanjut. Yang ketiga, manajemen konstruksi. Mempelajari soal proyek konstruksi yang berkaitan dengan ekonomi, penjadwalan pekerjaan, pengembalian modal, biaya proyek, termasuk juga semua hal yang berkaitan dengan hukum dan perizinan bangunan hingga pengorganisasian pekerjaan di lapangan sehingga diharapkan bangunan tersebut selesai tepat waktu. Ya, mungkin manajemen konstruksi itu ya sangat dibutuhkan ya untuk kontraktor atau yang lainnya. Nah, kita harus ngerti juga manajemennya, harus ngerti semuanya. Dan ini salah satu yang harus dipelajari, manajemen konstruksi. Oke, yang lanjutnya. Yang keempat, rekayasa pengairan. Rekayasa pengairan mempelajari air, distribusi, pengendalian, dan permasalahannya. Bidang ini mencangkup cabang ilmu hidrologi air, berkenaan dengan cuaca, curah hujan, debit air sebuah sungai, banjir, dan sebagainya. Hidrolika atau sifat material air, tekanan air, gaya dorong air, dan sebagainya. Dan bangunan air seperti pelabuhan, irigasi, waduk, atau bendungan, dam, kanal, drainase, breakwater. Itu contoh rekayasa pengairan. Kita lihat di gambarnya, di samping sebelah kanan kita lihat rekayasa pengairan itu seperti bikin bendungan. Oke, lanjut. Yang terakhir ya. Yang terakhir, transportasi. Transportasi mempelajari mengenai sistem transportasi dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Yang dipelajari diantaranya adalah rekayasa lalu lintas, konstruksi dan geometrik jalan raya, jalan rel, bandara, sistem transportasi, dan pemodelan transportasi. Mungkin di periodenya Jokowi ya, periode Jokowi, kita bisa merasakan seperti transportasi ini, kayak bikin tol, udah di Papua juga, udah sebentar lagi udah mau selesai di Papua, alhamdulillah. Supaya apa? Supaya jalan-jalan kita lebih enak karena ada transportasi ini, ada jalan raya, ada jalan tol. Ya, mungkin itu aja dari saya presentasi kali ini. Untuk sebelumnya, jikalau saya ada kesalahan dari segi presentasi ini, mohon dimaklumi karena kita di sini masih belajar, masih sama-sama belajar. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.